Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Awas, jangan anggap sepele. Bisa jadi, rezeki anak dan menantu seret bukan karena kurang usaha, tapi karena kebiasaan di dapur yang tanpa sadar mengundang energi negatif. Sering bertengkar di rumah, usaha terasa macet, duit selalu habis entah kemana, jangan-jangan ada yang mengunci rezekimu lewat kesalahan-kesalahan ini. Bisa jadi ada tetangga yang sirik diam-diam senyum puas karena kamu sendiri yang membuka celahnya. Banyak yang tidak sadar, dapur bukan cuma tempat masak, tapi juga pintu masuk dan keluar rezeki. Kalau salah urus, bisa-bisa rezeki yang seharusnya milik keluarga malah jatuh ke tangan orang lain. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Masak dengan hati kesal atau marah. Dapur adalah pusat energi dalam rumah. Jika seorang ibu mertua memasak dengan hati yang penuh kemarahan atau rasa kesal, maka makanan yang dihidangkan bisa membawa energi negatif ke dalam rumah. Ini bukan sekadar kepercayaan, tetapi juga bisa dirasakan secara psikologis. Makanan yang dimasak dengan emosi negatif seringkali terasa berbeda, entah kurang enak, hambar, atau bahkan cepat basi. Selain itu, memasak dalam keadaan marah bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Saat emosi negatif menguasai, tubuh menghasilkan hormon stres yang bisa memengaruhi sistem pencernaan. Bukan tidak mungkin, makanan yang dihasilkan malah membuat perut terasa tidak nyaman bagi yang memakannya. Ini bisa berujung pada suasana rumah yang makin tegang dan penuh cekcok tanpa alasan yang jelas. Lebih dari itu, energi negatif yang ditularkan melalui makanan bisa berdampak pada kelancaran rezeki. Keluarga yang sering mengonsumsi makanan penuh amarah cenderung mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, bisnis, hingga hubungan antar anggota keluarga. Rezeki yang seharusnya mengalir deras bisa saja tersumbat karena aura negatif yang menyelimuti rumah. 2. Membiarkan wastafel penuh dengan piring kotor. Wastafel yang penuh dengan piring kotor bukan hanya pemandangan yang mengganggu, tetapi juga bisa menjadi sumber masalah besar dalam rumah tangga. Air yang menggenang dan sisa makanan yang menumpuk bisa menarik energi negatif yang membuat suasana rumah menjadi sumpek dan tidak nyaman. Banyak yang tidak sadar bahwa kebiasaan ini bisa membawa dampak buruk bagi kelancaran rezeki. Selain aspek spiritual, dari sisi kebersihan, wastafel yang kotor bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan serangga. Sisa makanan yang dibiarkan begitu saja bisa mengundang lalat, kecoa, atau bahkan tikus yang membawa penyakit. Jika anggota keluarga sering jatuh sakit, maka biaya pengobatan pun meningkat, yang secara tidak langsung bisa menguras rezeki yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain. Lebih dari itu, dapur yang tidak bersih mencerminkan kondisi mental dan emosional penghuninya. Wastafel yang selalu penuh menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar, yang bisa berpengaruh pada hubungan dalam keluarga. Tidak jarang, rumah tangga yang terlihat harmonis dari luar ternyata sering diterpa konflik hanya karena hal-hal kecil seperti ini. 3. Sering buang-buang makanan. Makanan adalah berkah yang tidak boleh disia-siakan. Namun, masih banyak orang yang tanpa sadar membuang makanan dengan alasan tidak habis atau tidak suka. Kebiasaan ini bisa menjadi pertanda kurangnya rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Ketika makanan sering dibuang, tanpa disadari kita sedang menolak berkah yang telah diberikan, yang bisa berdampak pada seretnya rezeki di masa depan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat sisa nasi, lauk,
atau sayur yang langsung dibuang begitu saja. Padahal, di luar sana banyak orang yang masih kesulitan mendapatkan makanan. Energi dari makanan yang terbuang ini bisa menjadi pemicu datangnya kesulitan rezeki, karena alam semesta bekerja dengan prinsip keseimbangan. Apa yang kita sia-siakan, suatu saat bisa diambil kembali dalam bentuk lain. Selain itu, membuang makanan juga berarti membuang uang. Jika dalam satu hari ada sedikit makanan yang dibuang, coba bayangkan jika hal itu terjadi setiap hari selama berbulan-bulan. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain malah terbuang percuma. Perlahan-lahan, kebiasaan ini bisa membuat keuangan keluarga terasa lebih boros dan tidak pernah cukup. 4. Masak sambil gosip atau ngomongin orang. Banyak yang menganggap gosip sebagai hal yang biasa, terutama saat sedang memasak atau mengobrol dengan anggota keluarga lain di dapur. Namun, kebiasaan ini bisa membawa dampak yang lebih besar daripada sekadar obrolan ringan. Saat membicarakan keburukan orang lain, energi negatif menyebar dan bisa menyatu dengan makanan yang sedang dimasak. Ini bisa berakibat buruk pada kesehatan fisik dan spiritual keluarga yang mengonsumsinya. Selain itu, kebiasaan bergosip di dapur seringkali memperburuk suasana rumah. Tanpa disadari, pembicaraan negatif bisa menciptakan aura gelap yang menyelimuti rumah. Akibatnya, energi positif sulit masuk, dan rezeki pun bisa menjadi tersendat. Rumah yang sering dipenuhi dengan gosip dan prasangka buruk biasanya akan terasa lebih berat, penuh tekanan, dan sering terjadi pertengkaran tanpa alasan jelas. Lebih jauh lagi, gosip bisa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Bisa jadi, informasi yang disampaikan di dapur menyebar keluar dan menimbulkan kesalahpahaman dengan tetangga atau kerabat. Jika hubungan sosial memburuk, maka bisa berdampak pada rezeki yang datang, karena seringkali peluang rezeki datang dari jaringan sosial yang luas dan hubungan baik dengan orang lain. 5. Membiarkan kompor kotor dan minyak berceceran. Kompor adalah simbol dapur dan bisa dianggap sebagai jantung rumah. Jika kompor dibiarkan kotor, berkerak, dan penuh minyak yang berceceran, maka itu bisa menjadi tanda bahwa energi rumah dalam keadaan tidak sehat. Dapur yang kotor seringkali dikaitkan dengan rezeki yang tidak lancar, karena tempat memasak yang berantakan mencerminkan kondisi keuangan yang tidak stabil. Dari sisi kesehatan, minyak yang menempel di sekitar kompor bisa menjadi sumber penyakit. Uap minyak yang menempel pada dinding dan peralatan masak bisa menciptakan lingkungan yang tidak higienis. Akibatnya, makanan yang dimasak bisa terkontaminasi dan berisiko menimbulkan gangguan pencernaan atau penyakit lainnya bagi anggota keluarga. 6. Tidak membaca doa saat memasak. Memasak bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan bagian dari proses menyiapkan rezeki untuk keluarga. Jika dilakukan tanpa doa, makanan yang disajikan bisa kehilangan berkahnya. Banyak yang tidak sadar bahwa makanan yang dimasak tanpa perlindungan spiritual lebih rentan terpapar energi negatif, baik dari dalam diri maupun dari luar. Dalam banyak kejadian, makanan yang dibuat tanpa niat baik atau tanpa doa seringkali terasa kurang enak, cepat basi, atau bahkan menyebabkan gangguan kesehatan. Hal ini bisa jadi pertanda bahwa makanan tersebut tidak memiliki energi positif yang cukup. Makanan yang seharusnya memberi kekuatan dan kesehatan justru bisa menjadi penyebab munculnya masalah dalam rumah tangga. 7. Sering memecahkan piring atau gelas. Seringnya piring atau gelas pecah di rumah bukan sekadar ketidaksengajaan. Dalam banyak kepercayaan, ini dianggap sebagai pertanda bahwa ada energi negatif yang masuk ke dalam rumah. Piring dan gelas yang pecah bisa mencerminkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga, yang bisa berdampak pada keharmonisan keluarga dan kelancaran rezeki. Selain sebagai tanda energi buruk, kebiasaan ini juga bisa menjadi simbol pemborosan. Jika terlalu sering mengganti peralatan makan karena pecah, maka pengeluaran rumah tangga akan terus bertambah tanpa disadari. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih penting malah habis untuk membeli barang-barang yang seharusnya bisa bertahan lebih lama. 8. Tidak menutup makanan saat malam hari. Makanan yang dibiarkan terbuka pada malam hari bukan hanya mengundang serangga atau tikus, tetapi juga bisa menarik energi negatif yang tidak kasat mata.
Banyak orang tua zaman dulu yang percaya bahwa membiarkan makanan terbuka dapat menjadi pintu masuk bagi makhluk halus. Jika makanan ini dikonsumsi, bisa jadi membawa dampak buruk bagi kesehatan dan keberkahan rumah. Selain itu, dari sisi kebersihan, makanan yang dibiarkan terbuka di dapur pada malam hari bisa terpapar debu, bakteri, atau bahkan serangga kecil yang tidak terlihat. Mengonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi dapat menyebabkan gangguan pencernaan, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga sering sakit. Jika kondisi ini berulang, maka pengeluaran untuk biaya pengobatan pun akan semakin membesar. 9. Menyapu dapur tanpa doa atau sembarangan. Dapur adalah pusat energi dalam rumah, dan kebersihannya harus dijaga dengan penuh kesadaran. Menyapu tanpa doa atau niat yang baik bisa membuat energi negatif tetap bertahan di dalam rumah. Banyak yang tidak sadar bahwa cara membersihkan rumah bisa memengaruhi suasana hati dan aliran rezeki dalam keluarga. Dalam beberapa kepercayaan, menyapu dapur di waktu yang tidak tepat atau dengan cara sembarangan bisa berdampak buruk pada kelancaran rezeki. Ada kalanya seseorang merasa sudah bekerja keras tetapi rezekinya tetap tidak lancar. Dan salah satu penyebabnya bisa berasal dari kebiasaan kecil seperti ini. Menyapu dengan sembarangan tanpa memperhatikan arah atau waktu bisa membuat energi baik dalam rumah ikut terbuang. 10. Memasak dengan bahan yang hampir basi atau tidak segar. Bahan makanan yang digunakan dalam memasak memiliki peran penting dalam menentukan kualitas energi dalam rumah. Menggunakan bahan yang hampir basi atau tidak segar bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga bisa memengaruhi keberkahan makanan yang disajikan. Makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi bisa membawa energi buruk yang merugikan keluarga. Selain itu, memasak dengan bahan yang kurang segar juga bisa menurunkan kualitas rasa dan gizi dalam makanan. Jika anggota keluarga terus-menerus mengonsumsi makanan yang kualitasnya rendah, kesehatan mereka bisa terganggu dalam jangka panjang. Ini bisa berujung pada masalah kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit, sehingga rezeki yang masuk ke dalam rumah cepat habis. 11. Tidak pernah bersedekah dari makanan yang dimasak. Makanan bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi juga bisa menjadi jalan untuk menambah keberkahan dalam rumah tangga. Jika makanan yang dimasak hanya untuk dikonsumsi sendiri tanpa pernah berbagi, bisa jadi rezeki dalam rumah menjadi sulit berkembang. Tidak sedikit rumah tangga yang merasa selalu kekurangan meskipun penghasilannya besar, karena lupa berbagi dengan sesama. Banyak orang yang tanpa sadar merasa bahwa makanan yang dimilikinya hanya cukup untuk dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga enggan berbagi. Padahal, semakin seseorang menahan rezeki tanpa mau berbagi, semakin sulit pula rezeki baru untuk masuk. Energi dalam rumah bisa menjadi lebih berat, suasana rumah menjadi kurang nyaman, dan masalah keuangan bisa datang tanpa alasan yang jelas. Nah, sekarang coba cek, apakah ada kebiasaan ini di dapur kalian? Jangan sampai kita sendiri yang menutup pintu rezeki karena kebiasaan yang sebenarnya bisa dihindari. Mulai sekarang, yuk lebih perhatian dengan dapur kita. Jaga kebersihannya, masak dengan hati yang bersih, dan jangan lupa berbagi. Karena dapur yang penuh berkah akan membawa rezeki yang melimpah. Jangan lupa share video ini ke ibu-ibu, mertua, menantu, atau siapa saja yang peduli dengan rezeki keluarganya. Dan subscribe channel ini biar kita sama-sama belajar tentang kehidupan yang lebih berkah. Komentar di bawah, apakah kalian pernah mengalami salah satu dari hal ini? Atau punya pengalaman sendiri? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.